Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat Ridwan Fauzi Al-Muttalib dimanapun berada, pada video ini insyaallah kita akan mengawali kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita awali kajian kitab Safinatun Najah dengan kita membaca muqaddimah yang ada di dalam kitab sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi muqaddimahnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang rukun-rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengarang kitab, beliau mengawali menulis karangannya ini dengan membaca dan juga menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau lakukan itu? Semata-mata beliau mengikuti apa yang sudah tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diawali oleh lafaz ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di setiap surat pun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu beliau mengikuti apa yang sudah ditulis di dalam Al-Qur'an. Beliau pun mengikuti karangannya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai karangannya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang kedua, kenapa beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena taat dan ikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah menyampaikan bahwa segala amal yang memiliki nilai baik tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amal tersebut berkurang keberkahannya. Jadi ada sesuatu yang kurang, yaitu keberkahan. Kalau seandainya kita mengawali sesuatu yang bernilai baik tapi tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, sahabat Ridwan Fauzi Al-Muttalib, mari kita biasakan mengawali sesuatu yang baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa saja, yang penting apa yang kita lakukan itu bernilai baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mengatur alam ini, yang menciptakan alam ini, yang mengatur segala gerak-gerik, segala perubahan yang ada di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi nasta'in, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kita tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun masalahnya di dalam kehidupan kita, sesulit apapun, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa kita hanya meminta pertolongan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya sebagai perantara, hanya sebagai wasilah. Pada hakikatnya yang menyelesaikan masalah kita, yang menyelesaikan semua urusan kita, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, ala umuri dunia, atas urusan-urusan dunia, wadin, dan urusan-urusan agama. Jadi baik urusan dunia maupun urusan agama, kita hanya meminta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah, mengeluhnya sama Allah. Sulit menurut kita untuk kita lakukan, kita meminta kepada Allah agar dimudahkan. Berat menurut kita untuk kita kerjakan, kita meminta kepada Allah agar diringankan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam Allah semoga selalu dan senantiasa Allah curah limpahkan kepada panutan kita, kepada junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin. Beliau menjadi penutup para nabi. Artinya tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dirinya nabi, mengaku-ngaku dirinya rasul pada zaman ini, itu orang bohong, itu orang berdusta. Jangan kita percaya sama dia. Kita harus yakin di dalam diri kita bahwa khatamin nabiyyin, penutup para nabi, penutup para rasul, nabi terakhir, rasul terakhir yang diutus oleh Allah ke alam muka bumi ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ngaku saya adalah Rasulullah, saya adalah nabi utusan Allah, jangan kita percaya. Mau hebat apapun dia, mau pinter apapun dia menurut kita, mau cerdas apapun dia menurut kita, jangan kita percaya. Karena jelas penutup para nabi, penutup para rasul, nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah ke alam muka bumi ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Salawat dan salam juga semoga Allah curah limpahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, wa ajma'ina, semuanya. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul dan juga tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu kita berharap, kita yang menjadi umatnya ini, kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan bersama-sama bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap beliau akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa meninggalkan maksiat, kita tidak bisa meninggalkan munkarat, kita tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita tidak bisa beribadah kepada Allah, kita tidak bisa takwa kepada Allah kalau tidak ada pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Tidak ada daya, tidak ada upaya. Apa yang kita lakukan adalah semata-mata hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu muqaddimah yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Selanjutnya di video berikutnya nanti kita akan membahas rukun-rukun Islam. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.